Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sylvester Edwin Suryapita. Nomor induk mahasiswa 17680410113 dari jurusan Sosiologi Antropologi, Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Judul hasil penelitian saya, kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Abdurrahman Asaka SPD MSI selaku pembimbing satu saya. Selanjutnya Bapak Dr. Idam Irwansyah Idrus Esos MPD selaku pembimbing dua saya. Bapak Dr. Firdaus W. Suhaib DRS MSI selaku penguji satu saya. Bapak Mulyadi Ramli Esos MSOS selaku penguji dua saya. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai seminar hasil penelitian saya. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Kemiskinan di Indonesia menjadi suatu yang sangat sulit dilepaskan dari bangsa ini. Dari generasi ke generasi, kemiskinan sudah ada dan masih merajalela sampai saat ini. Dan yang menjadi faktor utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang, yaitu kemiskinan, merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Dan Parepare menjadi salah satu kota yang perlahan-lahan maju dalam ekonomi, akan tetapi masih banyak orang-orang dan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan di kota kecil ini. Kemiskinan menjadi hal yang sangat suram, apalagi dalam masa pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan dan mengakibatkan angka kemiskinan bertambah. Tidak hanya di Parepare, melainkan di seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Pemerintah di sini kurang dalam menangani masalah kemiskinan yang ada di Parepare, terutama pada keluarga-keluarga kurang mampu yang berada di lingkungan daerah terpencil di kota Parepare. B. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana gambaran dan strategi kehidupan sehari-hari keluarga miskin yang ada di kota Parepare. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di kota Parepare. Yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di kota Parepare. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana gambaran dan strategi kehidupan masyarakat miskin di kota Parepare. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di kota Parepare. Yang ketiga, mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di kota Parepare. D. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pembaca maupun referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan efek kesadaran terhadap masyarakat dan pemerintah yang tidak peduli dengan masyarakat miskin yang ada di sekitar mereka. Semoga mereka bisa lebih peduli dan lebih melihat masyarakat miskin yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dasar, yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang didefinisikan dengan kegagalan untuk mengakses keuangan, sosial politik, dan kerjasama area lokal. Yang kedua, faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, pendidikan yang terlampau rendah. 2, masalah bekerja dan adanya sikap malas. 3, beban keluarga atau seseorang yang punya anggota keluarga yang sangat banyak. Nah, selanjutnya keluarga. Keluarga di Indonesia merupakan suatu kehidupan dua insan yang berbeda jenis kelamin, diikat oleh perkawinan dan hidup dalam rumah tangga dengan ataupun ada anak, anggota keluarga lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan sebagai suatu keluarga. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat diperkirakan dari kesejahteraan kondisi keuangan, kegembiraan, kepuasan pribadi individu, pandangan penduduk secara keseluruhan dalam keluarga sejahtera dapat mengirim kerabatnya ke tingkat yang lebih penting lagi. Selanjutnya, strategi kehidupan masyarakat. Yang pertama, strategi aktif. Strategi atau cara bertahan hidup seseorang atau keluarga yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki keluarga atau individu. Selanjutnya, strategi pasif. Menurut pendapat Soeharto mengatakan bahwa strategi pasif adalah sebuah strategi yang bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran, sebuah cara untuk melakukan penghematan pengeluaran. 2. Kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional menurut Talcott Parsons yang dikutip dari buku teori sosiologi modern, yaitu fungsi ini dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari segala sistem. Ada 4 persyaratan mutlak, yaitu agil, adaptasi, goal attainment, integration, dan latensi, atau bisa dikatakan adaptasi, pencapaian, integrasi, dan pemeliharaan. Penelitian relevan. Yang pertama, Nur Mualifah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan skripsi yang berjudul Dampak Kemiskinan
terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Bumi Raharjo dalam perspektif ekonomi. Yang kedua, Winda Novitasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, dengan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kelurahan Samata, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa. 4. Kerangka konsep seperti yang gambar di atas. Yang pertama itu kehidupan masyarakat miskin di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Yang kedua ada gambaran dan strategi kehidupan masyarakat miskin sehari-hari di Kota Parepare. Terbagi dua menjadi strategi aktif dan pasif. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yang ada di Parepare. Dan yang terakhir, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Parepare. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Yang B. Penentuan informan. Yang pertama harus berkeluarga. Yang kedua memiliki tanggungan ataupun anak. C. Lokasi penelitian berada di Kelurahan 8D, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. D. Sumber data. Pertama data primer, yang kedua data sekunder. E. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. F. Teknik penghapusan data, triangulasi sumber, pembandingan atau pengecekan. G. Instrumen penelitian, pedoman wawancara, kamera, dan catatan lapangan. H. Teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, kedua penyajian data, ketiga reduksi data, yang keempat penyajian kesimpulan. Bab 4. Hasil dan pembahasan penelitian. Gambaran umum, letak geografis Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kota Parepare berbatasan langsung dengan Kabupaten Pidrang di sebelah utara, Kabupaten Baru di sebelah selatan, Kabupaten Sidender Lapang di sebelah timur, dan di barat dibatasi oleh perairan Selat Makassar. Keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kelurahan Lapade mempunyai jumlah penduduk kurang lebih 15.848 jiwa. Kelurahan Lapade merupakan kelurahan yang masyarakatnya bergerak pada beberapa jenis kegiatan seperti pada sektor perdagangan, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, dan petani. Kota Parepare memiliki 5 agama yang dianut oleh masyarakat Kota Parepare sendiri, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kebanyakan masyarakat Parepare adalah suku Bugis, dan ada juga pendatang yaitu suku Toraja, masyarakat NTT, dan masyarakat Tionghoa. B. Pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, gambaran dan strategi kehidupan masyarakat sehari-hari keluarga miskin di Kota Parepare. Strategi bertahan hidup yang bisa dikatakan terbagi menjadi dua, yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Dan pada wawancara tersebut, kebanyakan menggunakan dua strategi untuk bertahan hidup dengan cara menambah jam kerja atau berganti pekerjaan jika dikeluarkan dari tempat kerja. Hal ini menjadi strategi yang aktif, akan tetapi tidak menggunakan potensi keluarga seperti memberikan beban pada anak untuk bekerja. Hal ini menjadi salah satu hal yang baik dikarenakan ada kepala keluarga yang fokus mencari nafkah sebagai tulang punggung dan memfokuskan anak untuk bersekolah. Akan tetapi ada juga yang sebaliknya, dengan menggunakan potensi keluarga atau dalam hal ini anak untuk membantu keuangan dengan cara bekerja. Strategi pasif pada dasarnya dalam wawancara kebanyakan pasti akan mengurangi pengeluaran. Dalam hal ini pola makan yang dikurangi, jumlah pemasukan yang minim untuk bisa bertahan hidup, dikarenakan secara umum sebelum pandemi atau kehilangan pekerjaan bisa 3 kali sehari dan sekarang berkurang 2 kali sehari untuk makan. Mungkin lebih sedikit lagi, kebanyakan akan memilih untuk tidak sarapan dan hanya makan siang dan makan pada malam hari. Dari hasil pembahasan saya mengenai strategi kehidupan masyarakat sehari-hari di Kota Parepare, saya melihat bahwa kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih untuk melakukan strategi pasif, yaitu dengan mengurangi jumlah makanan. Akan tetapi mereka tetap cenderung melakukan strategi aktif dengan mencari pekerjaan. Akan tetapi pada saat ini masa-masa sulit, kita sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk sementara waktu mereka akan terus melakukan strategi pasif, yaitu dengan mengurangi jumlah makanan yang mereka makan sehari-hari. Yang dulu ada mereka makan 3 kali sehari, sekarang menjadi 2 kali. Bahkan untuk orang tuanya mungkin ada yang tidak makan demi untuk memberi makan anak-anaknya. Hal ini adalah menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat sekarang ini karena masa pandemi yang mengurangi pekerjaan dan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya ataupun pengangguran. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Parepare ada 3. Yang pertama, pendidikan. Kenapa pendidikan? Adalah
sebuah proses untuk mendapatkan keseimbangan dan perkembangan individu melalui dari teori, praktek. Hal ini menjadikan pendidikan sangat penting termasuk pendidikan formal ataupun non-formal. Dari hasil wawancara di atas, pendidikan menjadi hal pertama yang bisa mengakibatkan kemiskinan dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan, tidak memiliki keterampilan, jika tidak memiliki pendidikan dalam hal ini tidak bersekolah, pola pikir yang berbeda dengan orang yang berpendidikan juga menjadi salah satu faktor dikarenakan narasumber sudah mengalami sendiri apa yang terjadi, maka mereka akan terus menyekolahkan anaknya agar tidak mengikuti jejak orang tuanya yang pekerjaannya kurang layak. Yang kedua, kemalasan. Sebenarnya faktor kemalasan adalah faktor internal dari diri sendiri yang biasanya kita lakukan sadar maupun tidak sadar. Banyak siswa-siswi bersekolah tapi tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Mereka cenderung tidak memperhatikan pelajaran di kelas maupun di media Zoom meeting dan cenderung membolos dari sekolah ataupun pelajaran. Hal ini adalah contoh kemalasan, entah itu mereka tidak menyukai pelajarannya atau tidak suka pada yang mengajar. Yang ketiga, faktor beban keluarga atau bisa dikatakan banyaknya jumlah keluarga tapi hanya satu orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Seperti dari wawancara tersebut, ada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak dan sudah menjadi janda. Hal ini adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan, di mana hasil pekerjaan sangat pas-pasan atau bahkan kurang dalam menghidupi kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat Kota Parepare. Pertama, pendidikan. Saat sekarang ini, pendidikan bisa menjadi salah satu hal yang sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Karena untuk mencari pekerjaan kita harus membutuhkan pendidikan ataupun ijazah. Sekarang itu masyarakat cenderung lebih mencari pekerja yang ijazahnya SMA ke atas, bahkan ada yang untuk S1 ke atas. Nah, saat ini jika kita tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendidikan ataupun keterampilan, maka kita akan tergerus oleh zaman dan tidak memiliki pengaruh apa-apa, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mendapatkan hasil atau uang. Nah, selanjutnya kemalasan. Malas di sini sebenarnya sangat internal bagi kita sendiri, bagaimana kita manage diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu, tidak menunda-nunda, tidak malas mencari pekerjaan dan terus berusaha. Nah, selanjutnya faktor beban keluarga atau jumlah keluarga yang dimiliki lebih dari 2. Sekarang pemerintah selalu mencanangkan program KB, yaitu 2 anak lebih baik. Akan tetapi masih banyak sekarang masyarakat yang di atas 3, 5 itu tidak masalah jika mereka adalah keluarga-keluarga yang mampu. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu yang cenderung memiliki anak lebih? Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia karena tanggungan-tanggungan yang berlebih dan tingkat pemasukan kepada tulang punggung ataupun orang tua yang sangat kecil ataupun berkurang pada saat masa pandemi ini. Selanjutnya yang ketiga, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan Kota Parepare. Yang pertama, berperan sebagai koordinator di mana pemerintah melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar warga. Seperti jika ingin melakukan survei terhadap masyarakat yang layak diberikan bantuan, pemerintah kelurahan bisa melakukan pertemuan dengan RT atau RW setempat guna mengarahkan dan mempermudah survei yang dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, sebagai fasilitator, peran pemerintah bisa melakukan upaya-upaya dalam pembentukan pengembangan kesejahteraan masyarakat seperti melakukan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan maupun peningkatan keterampilan. Dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memberikan pelatihan untuk masyarakat agar mampu membuat sebuah produk ataupun alat yang berguna terutama pada masa pandemi saat ini, yaitu pembuatan masker dan hand sanitizer, sehingga masyarakat bisa memiliki keterampilan yang baru dan barang tersebut bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada pemeran pemerintah mengatasi kemiskinan Kota Parepare. Nah, pemerintah sini harus lebih teliti dalam melihat masyarakat, tidak hanya memberi bantuan kepada keluarga-keluarga terdekat, melainkan yang sesuai dengan survei yang telah dilakukan. Ada survei yang telah dilakukan untuk melihat apakah keluarga ini benar-benar membutuhkan ataupun tidak. Nah, sekarang ada cenderung oknum-oknum yang lebih memilih memberikan bantuan itu kepada keluarganya dan lebih memilih orang-orang yang dia kenal untuk diberikan bantuan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, strategi penghidupan masyarakat miskin merupakan cara yang diambil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
bagaimana masyarakat harus bisa beradaptasi dengan cepat sehingga tidak terdiam dan tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Hal ini adalah sebuah siklus di mana masyarakat kadang di atas, kadang juga di bawah, sehingga adaptasi akan sangat diperlukan di kehidupan saat ini. Yang kedua, dalam kehidupan saat ini banyak faktor yang menjadi sebab seorang tetap berada pada garis kemiskinan. Yang dikenal ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah yang mengacu dari diri kita sendiri, seperti kemalasan yang mengakibatkan kita enggan untuk melakukan sesuatu yang cepat, malah kebanyakan akan menunda-nunda sebuah pekerjaan dengan alasan yang banyak. Waktu untuk mengerjakan dan cenderung mengerjakan jika waktu sudah hampir habis. Faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, dari pergaulan di mana kita bisa mengikuti pola perilaku yang ada di lingkungan ataupun juga faktor yang dimiliki keluarga maupun kelas sosial seseorang. Yang ketiga, peran pemerintah sangat penting di mana menjadi koordinator untuk membantu, mengarahkan dan menjadi pelayan bagi masyarakat sehingga menghasilkan sinergi suatu sama lain dan bisa mengatasi masalah kemiskinan yang ada di daerah Kelurahan Lapade. B. Saran yang pertama untuk pemerintah. Peneliti berharap bahwa pemerintah bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat agar bisa melihat langsung apa yang terjadi di lapangan dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang dapat membantu masyarakat di Kelurahan Lapade. Yang kedua, untuk masyarakat, peneliti berharap bahwa semoga masyarakat yang masih ada di bawah garis kemiskinan dapat menyadari bagaimana pentingnya sebuah pendidikan dan keterampilan pada saat ini sehingga mereka dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak lupa dengan agama dan sikap untuk memulai sesuatu. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, peneliti berharap semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian di Kelurahan Lapade, khususnya dalam meneliti pada masyarakat miskin. Demikian presentasi seminar hasil penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.